Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini pasti kita rindu ingin berjumpa dengan Bapa. Kita ingin datang kepada Dia, kita ingin menyembah Dia, kita ingin mengagungkan Dia. Ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah kota perlindungan, kita tahu bahwa Allah kita adalah tempat di mana kita berteduh. Dan hanya kepada Dia kita datang, kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan Dia. Pagi hari ini, biarlah hati yang menyembah ada dalam kehidupan kita untuk mengagungkan Dia. Ku datang Tuhan, padamu Tuhan Yesus. Pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat kepadamu Tuhan, mendekat padamu. Katakan ku mau sentuh hati, Bagimu pujian.
rumput, kita semua bangkit berdiri dan kita katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus. Sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Oh dialah lama serere alamu. Kami sembah kau Tuhan, kami puji kau Yesus, Allah yang layak disembah, dimuliakan. Glory haleluya. Segala pujian, segala sembah hanya bagimu Tuhan. Gloria rama moto sekere ya rama ya rama ya rama. Tuhan Allah yang kami agungkan, Yesus Kristus, diberkatilah, dimuliakanlah, diagungkanlah. Haleluya. Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak di. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, glory. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sungguh mempesonakan seluruh kehidupan kami, Allah yang hadir di tengah-tengah kami umat-Mu pagi hari ini, dan Allah yang melawat setiap kami, Allah yang menyatakan akan kasih setia-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Kami satukan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami menolak segala kuasa roh lain, sakit penyakit di dalam nama Yesus untuk meninggalkan tempat ini. Sebab kami tahu ada kuasa Allah di tengah-tengah kami yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami semua umat-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Kamilah umat yang telah ditebus. Kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia. Dia menebus kita dengan darah-Nya. Dan biarlah kita senantiasa mau mengagungkan Dia pagi hari ini. Haleluya. Bagimu Tuhan, pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. berlarilah sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kamilah umat-Mu yang telah ditebus, sama-sama nyanyikan bagi Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu. sebagai bukti karya-Mu Tuhan. Nyatakan Kau besar bagimu. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan di situ. pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa Dimanapun, di setiap langkah kami. dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Bapak Ibu percaya, di mana kita ada,
di situ mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Amin. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang adil, Dialah Allah yang Alfa dan Omega. Dia yang menjadi gunung batu kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh ya. Kau keselamatan, kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Ya, Dialah Tuhan kita, Dia Allah kita yang benar. Kaulah gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu, ya. Aku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam, oh semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin, amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan, Dia kota perlindungan kita. Dia yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas seluruh kehidupan kita. Terlebih yaitu berkat perlindungan Tuhan menyertai setiap anak-anaknya. Dan saya percaya berkat Tuhan juga mengalir atas kehidupan kita. Di mana kita boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat apa? Persembahan yang kita berikan. Dan pagi hari ini kita mau memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang dimuliakan. Haleluya. Karena itu saya mengundang para petugas persembahan untuk maju. Amin.
Sebelum kita akan memberikan persembahan, nanti saya minta kesediaan Ibu Yeni akan pimpin kita dalam doa persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya. Kami tahu pemeliharaan Tuhan yang ajaib membawa kami ada di tempat ini. Karena tangan penyertaan Tuhan yang membawa kami hidup dalam berkat yang daripadamu Tuhan. Kami bawa persembahan kami pada pagi hari ini, biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan semuanya menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang membawa kolektan Tuhan, semuanya dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadir di sini, tiba Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu,
Ya Roh Kudus, berkatalah lebih baik ya urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah, Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami Tuhan. lebih baik Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang maha baik, inilah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Allah yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah perisai keselamatan kami. Hanya Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Hanya Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat perteduhan kami untuk selama-lamanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu semata Tuhan. Semua karena kemurahan yang sudah berlaku dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin Bapa, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di dalam setiap pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Mari ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Engkau Allah yang memberi kelegaan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami percaya dengan iman Bapa, bahwa ketika kami datang untuk mengutamakan Engkau Allah yang lebih tahu untuk setiap keadaan kami satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segarkan dan kenyangkan kami dengan kasih setia-Mu Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan boleh terus merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kami. Hadirat Tuhan yang terus memulihkan setiap hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Bahkan kuasa-Mu pula Tuhan melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami rindu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menyegarkan setiap hati dan jiwa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara melalui firman-Mu untuk setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Engkau boleh terus ada dalam setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan memuaskan dan mengenyangkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, ada iman yang boleh timbul Tuhan dari setiap pendengaran akan firman-Mu. Dan kebaikan demi kebaikan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang mampu mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat-Mu pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kuasa dari Tuhan, hikmat dari Tuhan terus ada menyertai hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh merupakan isi hati Tuhan buat setiap kami yang datang pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa.
Kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan. Amin. Amin, amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang berbahagia saat ini kita bisa berkumpul. Ini semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu, kalau yang datang minggu pagi, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Yaitu kita diingatkan dalam menghadapi segala macam tantangan. Jangan takut. Karena apa? Firman Tuhan katakan, inilah aku, ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Pagi hari ini, saya akan berbicara firman Tuhan mengenai bertahan dalam badai hidup. Kondisi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi di akhir zaman. Di akhir dan akhir zaman. Di mana Tuhan menghendaki supaya anak-anak Tuhan, supaya tetap setia di dalam Tuhan. Karena inilah masa penantian. Tuhan menginginkan supaya kita tetap bisa bertahan di dalam setiap apapun yang kita alami, dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita didapati berkenan pada Tuhan pada saat Dia datang yang kedua kalinya. Maukah kita bertahan sampai akhir hidup kita? Amin. Bapak-Ibu sekalian, ada satu video inspiratif yang mendasari saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin bisa tolong disiapkan videonya. Video ini hanya berdurasi 2 menit 10 detik. Ya, kita bisa melihat dari video ini sesuatu hal yang kita bisa dapati, sesuatu pelajaran bagi kita. Silakan, ya. Ketika musim dingin tiba, tinggi ombak di pantai ini bisa mencapai 114 kaki atau 35 meter. Pantai Nasare sering diburu oleh para peselancar dunia untuk mendapat sensasi adrenalin yang tak tertandingkan. Meluncur di atas ombak besar bukanlah hal yang mengerikan. Namun bagi para peselancar, ombak besar itulah keindahan. Jika hari ini kamu diterpa ombak persoalan, jangan menyerah. Jika hari ini hidupmu terasa lelah, jangan putus asa. Teruslah berselancar di setiap ombak kehidupanmu. Memang kita tidak bisa menolak ombak itu datang, tetapi kita bisa taklukkan setiap ombak persoalan yang menghadang. Nikmatilah setiap ombak persoalanmu. Bersabarlah menjalani hari-hari berat dalam hidupmu, karena musim kehidupan pasti akan berlalu. Ingatlah bahwa kengerian justru berubah menjadi keindahan ketika peselancar meluncur di atas ombak yang sangat besar. Terkadang tanpa kita sadari, hadiah yang indah sering dibungkus oleh Tuhan dengan persoalan-persoalan yang menghadang. Jadilah seperti peselancar yang handal dalam menaklukkan setiap ombak persoalan di dalam hidupmu. Tetap semangat karena kamu pemenang. Ya. Ya, bisa tolong ditayangkan gambarnya Pantai Nasare. Ya, Pantai Nasare. Pantai Nasare ini berada di Portugal. Ya, dia ada di bagian barat Portugal. Pantai Nasare ini pantai yang sangat terkenal pada saat masa musim menjelang musim dingin. Ombaknya itu bisa mencapai 35 meter. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. 35 meter, ini tingginya paling berapa meter? Sampai 35 meter. Tapi justru di sana, ini adalah tujuan daripada para peselancar. Mereka justru datang ke sana. Dia menantang badai yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi seorang peselancar yang handal, dia melihat badai yang tinggi. Bukan menjadi suatu kengerian dikatakan seperti itu. Tetapi itu merupakan suatu keindahan yang dia lakukan. Bapak Ibu sekalian,
badai berbicara dengan masalah persoalan yang kita hadapi, tantangan, rintangan, tekanan, dan lain sebagainya. Badai itu berbicara mengenai hal masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, ya dampak dari pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa. Hampir seluruh dunia mengalami dampak seperti ini. Bahkan baru kemarin WHO menyatakan, ya saat ini dunia sedang mengalami masa krisis. Krisis di titik krisis mengenai krisis COVID-19. WHO sampai menyatakan, sekarang ini sudah kita berada di titik krisis kesehatan. Krisis COVID-19. Dia mengharapkan supaya negara-negara mau melakukan, jangan sampai ini berkembang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 sudah berjalan lebih dari 9 bulan. Sejak awal ada di Wuhan, di China. Ya, dampaknya begitu luar biasa. Dampak yang banyak, sekian juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Dampak dari sektor ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Puji Tuhan, Indonesia, kita doakan terus Indonesia. Doakan Indonesia supaya apa? Dampak COVID-19 tidak begitu terlalu dalam yang menerpa ekonomi kita. Terus doakan bangsa Indonesia. Kita tahu Tuhan memberikan seorang presiden sekarang ini, Bapak Joko Widodo. Dia mau peduli terhadap orang-orang kecil, rakyat kecil. Mari terus kita doakan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi, kita tidak tahu. Kapan COVID-19 berlalu, kita tidak ada yang tahu. Suatu saat, nantinya, kita mau tidak mau, kita pasti hidup berdampingan yang namanya COVID-19. Kita hidup berdampingan dengan namanya COVID-19, tidak bisa menghindar. Kalau zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu, ada satu wabah di suatu daerah, dia bisa pindah ke daerah yang lain. Suatu wabah di suatu negara, dia bisa pindah ke negara yang lain. Tapi sekarang, wabah ini berlaku di seluruh dunia. Kita mau pindah kemana? Kita mau lari kemana? Hanya lari kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya. Inilah waktunya. Tuhan mengingatkan bagi kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Pasti Tuhan memiliki satu rencana yang begitu indah bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Di balik daripada semua kejadian yang ada, Tuhan itu pasti punya satu rencana yang begitu indah. Sehingga muncul dari istilah dari dalam kesehatan. Ada yang namanya istilah herd immunity. Herd immunity itu artinya satu kekebalan tubuh yang muncul secara otomatis dalam kehidupan seseorang. Sehingga dikatakan orang yang kuat, dia bisa bertahan. Orang yang mempunyai immunity yang tinggi, dia bisa bertahan. Bertahan di dalam segala hal. Di dalam semua sektor. Baik sektor ekonomi, sektor bisnis, dan semuanya. Dari sisi kesehatan, sisi perekonomian. Ini akan berlaku untuk semuanya. Seperti seperti istilah, istilah dunia katakan, siapa kuat, dia akan yang menang. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menghadapi. Bagaimana caranya kita bisa bertahan? Bagaimana caranya kita bisa bertahan menghadapi tantangan, goncangan yang terjadi dalam dunia ini? Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mau belajar, sama-sama belajar mengapa kita harus bertahan di dalam badai hidup. Mengapa kita harus bertahan dalam badai hidup? Yang pertama, ada perkenanan Tuhan. Kita akan mendapatkan suatu perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan ini akan muncul, akan terbit, akan terlihat pada saat kita menghadapi badai persoalan. Perkenanan hidup, apakah kita berkenan pada Tuhan? Pada saat kita memang kita benar hidup di hadapan Tuhan. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23.
1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, ketika itu, yaitu Yesus, ya, dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yaitu kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia datang dalam dunia ini, Dia memberikan suatu teladan yang begitu indah, begitu luar biasa. Dikatakan pada saat Yesus menderita. Menderita di sini artinya yaitu suatu penderitaan yang luar biasa, penderitaan penuh kesakitan, baik secara fisik maupun secara mental. Penderitaan Yesus yang begitu luar biasa. Pada saat Yesus dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Pada saat Yesus menderita, bahkan Dia disiksa sampai mati di atas kayu salib, Yesus tidak mengancam untuk membalas. Yesus tidak mengancam untuk membalas. Yesus tidak mendoakan orang-orang untuk celaka. Tetapi Dia menyerahkan kepada Bapa di surga. Bapa di surga yang akan menghakimi mereka dengan adil. Suatu keadaan yang sangat berat di tengah situasi yang Yesus alami pada saat itu. Tetapi Yesus memberikan teladan, tetap bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Kadang kita, pada saat kita dicaci maki, apa yang sering kita lakukan? Karena kita manusia, pada saat kita dicaci maki, kita balas mereka dengan caci maki. Bahkan satu kata dibalas dengan 100 kata, dengan 1000 kata. Dengan kata-kata yang berlebihan dalam kehidupan kita. Kadang kita, memang ego kita ini yang sulit untuk kita kendalikan. Kadang kita memiliki suatu hobi melabrak orang. Karena apa? Ego kita pengen diakui. Orang yang memiliki ego yang terlalu tinggi, sulit untuk dikendalikan. Ini satu hal yang sangat kita harus kita lakukan dari hal ini. Apalagi orang yang super ego. Orang yang memiliki super ego, dia apa yang dilakukan, dia maunya diperhatikan, maunya aku ini yang lebih, maunya aku ini yang benar, dan lain sebagainya. Mari kita teladani Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan mendapat suatu perkenanan dari Tuhan? Apabila kita masih melakukan hal-hal atau tindakan yang mencerminkan, yang tidak mencerminkan akan kasih Yesus, kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan dari Tuhan kalau kita masih melakukan itu? Itu artinya benteng pertahanan hidup kita sudah runtuh. Itu artinya benteng pertahanan kita sudah jebol. Karena apa? Dijebol, diruntuhkan oleh karena ego kita. Bapak Ibu sekalian, kita penting memiliki suatu ketetapan hati kita. Supaya di apapun yang terjadi, dalam situasi apapun yang terjadi, biar hidup kita berkenan pada Tuhan. Saya akan memberikan satu kesaksian 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tetangga saya, istri saya sempat nengok. Tetangga saya sempat mengalami satu kecelakaan. Dia naik motor, seorang ibu-ibu. Katanya, ditanyain, aku naik motornya itu sudah pelan loh. Tetapi kenapa aku masih ditabrak motor dari belakang? Pada saat kejadian, dia ditabrak dari belakang, dia jatuh pingsan. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit Keraton. Si penabrak ini dia mau mengikuti sampai ke rumah sakit Keraton. Dia tidak mau diproses polisi. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat dia sudah masuk ke dalam rumah sakit, penabrak ini melarikan diri. Akhirnya seorang ibu ini dia nggak mau dioperasi, dibawa ke Semarang. Dan dia sudah pulang. Istri saya sempat nengok ke rumah. Orang-orang sempat menanyakan, kok kamu tidak nuntutnya? Siapa penabraknya? Dia bilang, aku sendiri tidak tahu. Aku tidak tahu siapa penabrak. Biarkanlah. Mereka tidak tanggung jawabnya, sudah biarkan. Satu kata-kata yang itu.
pada saat dia disakiti, pada saat dia menderita, dia relakan itu semua terjadi. Dia katakan biar Tuhan sendiri yang tahu. Satu hal yang luar biasa. Dari kesaksian yang sederhana seperti ini kita bisa menunjukkan apakah dia punya kasih ataukah tidak. Beda halnya kalau orang memiliki ego yang tinggi. Dia memiliki super ego yang tinggi. Dia akan menuntut siapa penabraknya. Dia akan menuntut siapa orangnya, akan mencari orangnya siapa. Tetapi lain halnya kalau memiliki dasar kasih di dalam kehidupannya. Marilah pada saat ini kita mau belajar meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Agar pada saat mengalami badai pencobaan yang kita alami, kita bisa bertahan seperti Yesus bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Yaitu kita memiliki benteng pertahanan yang kuat. Kita mau belajar berlaku benar. Kita mau belajar berbicara benar. Kita mau belajar kita bertahan di dalam setiap pencobaan kita. Pada saat kita bisa bertahan, dari situlah kita akan mendapatkan satu perkenanan daripada Tuhan. Amin. Perkenanan daripada Tuhan. Tuhan ingin melihat pada saat kita menghadapi masalah. Siapa yang mau mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Mari teladani Yesus dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita mempunyai kasih. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Kalau kita mau bertahan sampai kesudahannya, kita pasti akan selamat. Dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12 katakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, bagaimana caranya kita bisa bertahan. Pada saat kita bisa bertahan di dalam pencobaan, dikatakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang berbahagia karena mengikuti teladan yang Yesus tinggalkan pada kita. Karena Tuhan memberikan teladan yang begitu luar biasa. Tidak ada beban. Bapak-Ibu sekalian, teladan itu harus kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, yaitu apa? Bertahan di dalam ujian sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita bertahan dalam setiap ujian kita. Bertahan dalam setiap apapun yang kita alami. Badai kehidupan apapun yang kita alami. Pada saat kita bertahan dalam ujian, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki sesuatu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, orang yang mau bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Hal yang kedua, mengapa kita harus bertahan dalam setiap badai kehidupan kita? Yang kedua, kita memiliki iman yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan iman yang berkualitas? Yesaya 30 ayat 20 sampai dengan yang ke-21. Yesaya 30 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan katakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu mau menganan atau ke kiri. Ada satu peristiwa, ya kalau kita baca dalam Yesaya 30 ini, ya pada suatu saat kita akan mengalami suatu situasi, dikatakan bahwa situasi yang sangat sulit dan sukar. Semuanya serba sedikit. Mungkin gaji kita sekarang dipotong karena gara-gara dampak pandemik, kita hanya menerima gaji kita hanya 40%. Mungkin omset penjualan bisnis kita turun, bahkan ada yang 20%. Bahkan dikatakan ada yang cuma 10%. Semua yang kita terima mungkin saat ini hanya serba sedikit. Katakan serba sedikit.
Tetapi kita memiliki satu pengajar. Kita memiliki satu pengajar yaitu Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Baik pada saat kita mengalami musim panen, pada saat kita berkelimpahan, maupun pada saat musim paceklik. Di mana keadaan kita mungkin saat sekarang ini sangat sulit dan sangat suka. Tetapi Tuhan tetap hadir. Bukan menjadi seorang pendakwa atau penuntut. Yang menuntut. Kalau seorang bos datang hanya menuntut. Kamu bagaimana targetmu. Kamu bagaimana pekerjaanmu. Dan seperti itu. Tapi Tuhan datang. Bukan menjadi seorang pendakwa dan menuntut. Justru Tuhan hadir. Menjadi seorang pengajar. Yang selalu menuntun kita. Dia menjadi seorang pengajar. Yang mengajar kita. Untuk apa? Berjalan pada jalan yang benar. Dikatakan bahwa Dia mengajar kepada kita. Pada saat kita tidak melihat, Dia dari belakang. Dia menuntun kita. Baik kita mau menganak atau ke kiri, Dia mengajar kita. Kita asal kita apa? Mau mendengarkan apa yang Dia katakan dalam kehidupan kita. Dia menjadi seorang pengajar yang baik. Dia memberikan firman-Nya. Asal kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Maka jalan kita akan selalu dituntun oleh Tuhan. Kualitas iman orang Kristen di mata Tuhan. Bukan pada saat kita berhasil. Berhasil secara materi. Punya harta yang berlimpah. Kualitas iman bukan dinilai dari hal seperti itu. Kita punya rumah yang banyak, rumah yang bagus. Mobil yang mewah. Ada satu artis dia, kondisi sekarang ini lagi ngetren. Artis-artis mulai, karena musim pandemi ini, produser-produser mulai cari sensasi-sensasi. Ada lagi ngetren sekarang ini, artis-artis dia mulai diwawancarai. Mobilnya berapa, rumahnya seperti apa, kekayaannya yang dia miliki seperti apa. Bahkan ada satu artis, dia pamer mobilnya, berderet-deret, bahkan parkiran mobilnya hampir sebesar satu lapangan sepak bola. Ada satu artis juga, satu tokoh, dia pada saat diwawancara, dia tunjukkan ini loh berliannya di tangannya. Kalau dia hitung, pada saat dia mau berangkat bekerja, dihitung berapa ini cincin berliannya, berapa jam tangannya, harganya berapa bajunya bermerek atau tidak. Sepatunya, harganya berapa kalau ditotal? Lebih dari 1 miliar. Satu badan. Kondisi sekarang ini lagi ngetren. Orang-orang pada pamer berliannya. Pamer cincin berlian, kalung berliannya. Tetapi kualitas iman itu diuji. Justru pada saat dalam keadaan krisis. Kualitas iman akan terlihat apabila kita bergantung pada Tuhan. Bergantung pada firman Tuhan atau tidak. Dan apakah telinga kita, telinga rohani kita, mau mendengarkan firman atau tidak. Telinga rohani kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita atau tidak. Pada saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita tahu dipimpin oleh seorang pengajar yang benar. Hati-hati kondisi sekarang. Jangan dengarkan nasihat-nasihat bagi orang-orang yang tidak benar. Kondisi sekarang banyak orang-orang yang memberikan nasihat. Bukan membangun. Tapi justru nasihat yang menjatuhkan. Hati-hati di media sosial. Berita-berita yang tidak benar. Kalau kita teruskan begitu saja. Tetapi tanpa disaring berita itu. Itu artinya kita memberikan nasihat. Nasihat yang tidak benar. Sehingga bisa menjatuhkan seseorang. Tuhan mengenaki agar setiap kita memiliki kualitas iman yang benar pada saat kita menghadapi badai kehidupan di dunia ini. Yang penuh mungkin dalam persaingan. Ada persaingan bisnis, bahkan persaingan pribadi yang timbul iri hati. Hati-hati di dalam setiap apapun yang kita alami. Apabila kita mau memiliki kualitas iman yang benar. Sekali lagi saya katakan, apabila kita mau memiliki kualitas iman yang benar, kuncinya yaitu apa? Hanya datang kepada Tuhan.
hanya datang pada Tuhan. Kita mau diajar melalui firman Tuhan. Kita punya hati untuk diajar, agar kita bisa bertahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Maukah kita memiliki hati yang mau diajar oleh firman Tuhan? Bapak Ibu sekarang kita belajar dari Ayub. Pada saat Ayub mengalami pencobaan dalam hidupnya, pencobaan yang begitu luar biasa yang Ayub alami. Di dalam sekejap seluruh hartanya ludes, habis. Anaknya 10 anaknya mati semuanya hanya dalam waktu sekejap. Bahkan istrinya dia meninggalkan Ayub. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, ada penyakit borok yang dari seluruh tubuhnya. Tapi dikatakan bahwa Ayub itu hampir tidak kuat lagi. Ayub itu katakan hampir tidak kuat lagi. Di Ayub 6 ayat 11 sampai dengan 12. Ayub 6 ayat 11 sampai 12. Ayub sempat mengatakan, ini curhatan daripada hati Ayub. Ayub mengatakan bahwa apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ini curhatan dari hati Ayub. Karena apa? Ayub mengalami pencobaan yang begitu luar biasa. Yang begitu besar sampai-sampai Ayub dia curhat. Dia mencerminkan pencobaan yang dia alami ini. Begitu sangat berat. Tetapi akhirnya Ayub menyadari bahwa hidupnya ini hanya oleh tergantung kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga di Ayub 6 ayat 10, ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal balas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Saya garis bawahi di sini. Katakan bahwa Ayub mengatakan bahwa aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ayub tidak pernah menyangkal firman Tuhan. Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Apalagi Ayub menghujat Tuhan seperti istri Ayub katakan, hujatlah Tuhan Allahmu. Ayub tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi Ayub memiliki satu pengharapan hanya kepada Tuhan. Harapan akan janji Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Tuhan, Tuhan Allah mengatakan pada Ayub bahwa Ayub tetap berlaku benar dan dia tidak berdosa di hadapan Allah. Satu hal yang sangat luar biasa. Ini contoh kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa contohkan iman yang memiliki kualitas. Ayub memiliki kualitas iman. Mari kita belajar memiliki kualitas iman yang benar. Bapak Ibu sekalian, badai pencobaan seperti apa yang mungkin sedang kita alami? Mungkin kita tidak mengalami badai halnya seperti Ayub yang begitu luar biasa. Tetapi ada janji Tuhan. Yaitu apa? Di 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Itu adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab kita memiliki Allah yang setia. Dia akan memberikan, tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi masing-masing kita ini memiliki takaran sendiri-sendiri. Kita tidak, kalau kita memiliki takaran yang enggak terlalu tinggi takarannya, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan seperti Ayub. Tuhan tahu takarannya kita masing-masing. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Inilah mari kita pegang janji firman Tuhan. Jadi iman yang berkualitas adalah iman yang teruji dan mau diajar melalui firman Tuhan. Seperti hanya Ayub, dia tidak menyangkal akan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita terus ditaburi firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita terus ditaburi firman Tuhan karena apa? Firman Tuhan itu seumpama benih. Benih yang ditaburkan ke dalam tanah hati kita. Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih ini untuk mengajarkan bahwa setiap benih firman yang ditaburkan, diberitakan,
Suatu saat ini pasti akan bertumbuh, akan bertunas dan bertumbuh. Dan akan berbuah. Seperti seorang petani, pada saat petani itu, dia menabur benih. Dia tidak tahu kapan benih ini akan tumbuh. Kapan benih ini akan bertumbuh. Demikian pula firman itu akan bekerja secara tersembunyi dan rahasia. Tidak terlihat oleh mata. Tidak satu pun kita tahu bagaimana butir benih ini akan tumbuh. Kapan ini akan tumbuh? Demikianlah Tuhan menumbuhkan benih firman ini. Dan bisa mengubah hidup seseorang. Asalnya dari benih firman. Benih firman yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mujizat. Benih firman yang tertanam di hati yang subur akan membawa satu pemulihan, kemenangan, kesembuhan, dan memberikan kekuatan. Bapak-Bapak sekalian, sesulit apapun penderitaan kita, kalau kita mempunyai benih firman di dalam hati kita, pada saat kita bertumbuh, benih firman itu akan bertumbuh, akan menghasilkan buah, akan nampak hasilnya, yaitu ada benih pertolongan dari Tuhan, benih perkenanan daripada Tuhan, benih mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Apakah kita memiliki benih firman Tuhan itu dalam hati kita? Kualitas iman yang kita miliki tergantung dari benih apa yang tertanam di dalam hati kita. Apakah benih firman yang tertanam dalam hati kita? Ataukah benih kejahatan yang bertumbuh tergantung dari benih yang tertanam di dalam kita? Hal yang ketiga, mengapa kita harus bertahan di dalam badai kehidupan kita? Karena ada sukacita dari Tuhan yang diberikan pada kita. Tuhan adalah sumber sukacita. Nehemia 8 ayat yang ke-10b. Nehemia 8 ayat 10b katakan bahwa jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayat ini menyampaikan suatu peran penting yang bagi kita bahwa kekuatan kita bukan berasal dari sukacita diri kita sendiri atau sukacita berasal dari dunia ini, tetapi sukacita dari Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita itu, kita akan dipenuhkan sukacita dari Tuhan. Kita akan mendapat satu kekuatan yang baru karena Tuhan adalah perlindungan kita, sehingga kita bisa bertahan di dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Sepertinya satu hal yang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Seperti satu hal yang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Mana bisa dikatakan bahwa di tengah krisis kita bersukacita? Hal apa yang bisa membuat kita untuk bersukacita atau bersyukur di tengah-tengah krisis? Hal yang pertama, kita bersukacita bukan karena persoalan. Bersukacita karena ada satu tujuan baik di balik daripada suatu tantangan. Yaitu apa? Menguji iman kita. Iman itu bukan berhenti atau statis. Iman itu harus bergerak. Namanya iman harus bergerak, bertumbuh. Sehingga bisa bertumbuh dan kokoh. Hal ini menjadi satu latihan, perlu latihan. Latihannya apa? Yaitu latihan melalui ujian. Tujuannya apa? Agar kita memiliki daya tahan yang kuat di dalam menghadapi persoalan kita. Dan kita bisa bertahan di dalam badai kehidupan kita. Dan yang terlebih, kita bisa mematangkan karakter kita. Melalui ujian akan mematangkan karakter kita. Sehingga kita memiliki buah roh yang benar seperti Kristus dalam kehidupan kita. Anak sekolah aja kalau mau naik sekolah pasti melalui satu ujian. Kita belajar bisa menjadi seorang peselancar yang handal. Dia pada saat peselancar dia melihat badai ombak yang tinggi. Dianggap ini bukan merupakan satu kengerian, bahkan itu merupakan satu keindahan. Yang kedua, sukacita dari Tuhan, itulah perlindungan kita. Sukacita dari Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Bapak-Ibu sekalian, kita bisa bertahan karena ada sukacita dari Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kita patut bersyukur untuk kasih setianya. Katakan bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bukan sementara. Tapi kasih setia Tuhan itu kekal. Bukan hanya kita bersyukur atas berkat kesehatan.
Kita memiliki usaha bisnis yang toko yang laris, mobil baru, semuanya. Tetapi yang terpenting adalah bersyukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di atas kematian Yesus di atas kayu salib. Kita bisa bertahan di dalam setiap keadaan kita. Karena ada sukacita dari Tuhan yang akan memberikan daya tahan. Itu perlindungan kekuatan yang baru. Dari segala macam ancaman, penderitaan, persoalan yang kita hadapi. Yaitu apa? Kasih setia Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Saudara sekalian, mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin dari sisi kesehatan kita, dari sisi keuangan kita, dari persoalan kita. Mungkin kita dikecewakan oleh orang lain. Mungkin rekan bisnis kita menipu kita. Mungkin apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kita dikecewakan oleh bos kita dan lain sebagainya. Bahkan kita sempat merugi dalam setiap bisnis kita saat sekarang ini. Marilah kita mau belajar. Janganlah kita fokus hanya pada masalah kita. Tetapi mari kita fokus kita pada kasih setia Tuhan. Apakah artinya kita memiliki harta yang banyak? Tetapi kalau kita kita berada di rumah sakit di selang sana sini. Harta kita untuk siapa? Kita hanya sumbangkan pada rumah sakit. Tetapi pada saat pagi hari ini, satu hal yang patut kita syukuri. Lebih dari semuanya itu adalah kasih setia Tuhan. Kita sudah diberikan nafas, kita diberikan kesehatan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Karena apa? Dia rela mati bagi kita. Pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Kasih setia Tuhan tidak ada batasnya. Yesus mengasihi kita tanpa pamrih. Dia mengasihi kita, tidak ada kasih yang bersyarat. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib merupakan suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu semuanya untuk siapa? Untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan. Inilah sukacita yang sangat besar. Inilah sukacita yang sebenarnya yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita memiliki sukacita daripada Tuhan, jiwa kita akan menjadi tenang. Pada saat jiwa kita tenang, kita bisa memiliki rasa sukacita, ada gembira. Katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada saat mungkin ada rasa sukacita, hati senang, tubuh jadi sehat, kita menjadi kuat, imunitas kita menjadi meningkat, kita sehat, dimanapun kita berada, kita bisa bekerja, dapat cuan yang banyak, kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Amin. Saat ini, mari pada saat kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Pada saat kita menghadapi masalah, kita harus kirim SOS pada Tuhan. SOS itu artinya save our soul. Save our soul artinya selamatkan aku Tuhan. Pada saat kita kirim SOS pada Tuhan, save our soul, Tuhan akan selalu datang menolong kita setiap apapun yang kita lakukan. Filipi 4 ayat yang keempat katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu senantiasa. Kita bisa bertahan karena apa? Adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, jangan takut. Ada Tuhan yang ada di sisi kita. Amin. Saya undang pemain musik, song leader singer, untuk bisa tampil ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Mari pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan kita, supaya kita tetap bisa bertahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bisa bertahan dalam badai kehidupan kita. Pada saat kita bertahan, maka kita akan mendapatkan suatu perkenanan daripada Tuhan. Pada saat kita bertahan, iman kita akan teruji, sehingga kita memiliki iman yang berkualitas, yaitu iman yang teruji, mau diajar,
oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, pada saat kita bertahan, ada sukacita. Kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita itu. Bersukacita bukan karena persoalan. Bersukacita karena ada satu tujuan baik di setiap tantangan kehidupan kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Itulah perlindungan kita. Sukacita dari Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari naikkan pujian ini dari sepenuh hati kita. Bapa, Kau setia. Bapak Ibu sekalian, Tuhan setia bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bertahanlah. Mungkin Tuhan izinkan terjadi gelombang masalah dalam hidup kita saat ini. Jangan andalkan siapapun. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dia yang setia akan memberikan kasih setianya. Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan saat ini. Jadilah seperti peselancar pada saat menghadapi gelombang yang tinggi. Bagi para peselancar itu bukan merupakan suatu kengerian, bahkan itu merupakan suatu keindahan. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu sekalian, mungkin pagi hari ini kita sedang menghadapi gelombang pencobaan. Kita sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan kita.
rasanya sangat berat Tuhan. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita minta pada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berhenti. Kasih setiamu selalu abadi, kekal dalam kehidupanku. Sehingga aku mengandalkan Engkau. Pada saat aku mengandalkan Engkau, Engkau akan turun tangan menyelesaikan setiap masalah yang kita ada. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini, persoalan apa yang kita hadapi saat sekarang ini, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap apapun yang kita alami sekarang ini. Inilah saatnya kita akan mengalami suatu terobosan pada pagi hari ini. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh. Pada saat benih firman Tuhan bertumbuh, ada satu pertolongan. Ada satu mujizat terjadi dalam setiap kita. Kita minta pada Tuhan. Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu pada kita. Nanti saya minta Bapak Gunawan Santoso untuk berdoa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih dan terima kasih buat ajaran firman-Mu pagi ini. Supaya kami semua umat-Mu Tuhan, ketika badai itu datang dalam hidup kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dan Kau mengajar pagi ini dengan 3 hal. Supaya kami menang atas badai-badai hidup yang luar biasa itu. Ketika kami diterpa badai, ketika kami dihakimi, kami dituduh, bahkan kami dipersalahkan, ajari Tuhan. Untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ajar kami Tuhan. Kami belajar, setiap kejahatan kami akan membalas dengan kebaikan. Itulah ajaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tampil sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang di masa-masa yang sulit ini. Yang kedua Tuhan, berikan kami iman yang bertumbuh. Iman yang bisa melampaui fakta. Iman yang bisa melampaui kejadian hidup kami. Supaya dengan iman kami boleh mengalahkan semua persoalan badai hidup ini. Dan kekuatan firman-Mu itu menjadi jaminan bagi hidup kami. Untuk kami menang atas setiap badai yang harus kami hadapi. Dan yang ketiga, ada sukacita yang besar. Ada besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kami. Bahkan semua dapat kami lakukan bersama Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan. Pasti Engkau juga yang memberi kami kemenangan demi kemenangan.
atas setiap badai yang kami hadapi. Bersukacitalah dalam segala hal, sebab Dia memberikan jaminan yang pasti. Terima kasih Bapa buat 3 cara untuk kami mengatasi badai dalam hidup ini. Supaya dengan 3 cara ini, kami boleh disebut sebagai umat pemenang. Bahkan kami lebih dari pemenang. Bersama Yesus Tuhan, kami cakap untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Abah, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati anak, mantu dan cucunya, bahkan terlebih berkati pelayanannya. Supaya lewat pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Abah, dalam nama Yesus, Abah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Engkau sudah tolong kami domba-domba-Mu, Engkau izinkan kembali Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang Engkau berikan pada kami domba-domba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Engkau sudah berikan kepada sidang-Mu Tuhan. Dan apa yang sudah dikembalikan oleh sidang-Mu Tuhan, baik persembahan kolektor, persembahan sosial, inventaris, perpuluhan Tuhan, Engkau kembalikan lagi dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk anak David Grace Tuhan, yang semakin hari semakin sehat sembuh Tuhan. Dan beberapa minggu lagi kembali di tengah-tengah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami sekeluarga, berkati seluruh sidang-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala godaan Tuhan, jauhkan dari segala hoax yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nanti sore kembali Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Dan juga pekerjaan yang tim Batang, tim Bandar Tuhan, supaya boleh berjalan dengan sangat baik Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.